Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi di channel YouTube Studio Film, di mana kali ini Studio Film akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Mechanic. Film ini dirilis pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh jagoan kita bersama yaitu Jason Statham. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran elit yang mengajarkan keahliannya terhadap anak dari temannya dan melakukan aksi balas dendam bersama. Sebelum saya melanjutkan ke alur filmnya, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya semakin semangat membuat kontennya. Baik, buat kalian yang penasaran dengan alur filmnya, langsung saja kita eksekusi. Di awal film terlihat bos besar yang baru saja turun dari pesawat pribadinya dan ia melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumahnya di Kolombia. Dia sangat kejam sampai warga yang menghalangi perjalanannya pun disiksa oleh ajudannya. Sesampainya di rumah, ia langsung berenang untuk menyegarkan tubuhnya dan ia melihat sebuah jam tangan yang berada di dasar kolam. Saat akan mengambilnya, tiba-tiba kemudian saat asisten rumah tangganya datang yang membawakan handuk, dia melihat majikannya yang sudah mengapung di kolam sampai dia pun berteriak. Lalu para pengawal memeriksanya dan ternyata ia sudah tewas. Terungkap pria misterius yang telah menghabisinya ia adalah Arthur. Arthur berusaha untuk melarikan diri dari rumah itu. Dan saat di sebuah jembatan, ia melihat sebuah perahu kecil. Kemudian ia pun melompat dan berpegangan di perahu tersebut. Scene berpindah di kota New Orleans. Terlihat Arthur baru saja turun dari mobilnya dan ia berjalan menuju di sebuah pelabuhan kecil. Di sana ada seorang penjaga yang sedang tertidur. Arthur memberikan sebotol minuman lalu ia pergi menggunakan sebuah bot di sana. Setelah sampai di rumahnya, ia duduk santai sambil mendengarkan musik. Arthur dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Ia membunuh targetnya seakan terlihat seperti kecelakaan. Keesokan harinya, ia pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan rekannya yang bernama Harry McKenna. Ia adalah orang yang mengajarkan pekerjaan tersebut kepada Arthur, dan mereka berdua tergolong dalam organisasi khusus sebagai seorang pembunuh bayaran. Kemudian mereka pergi untuk mengambil uang bayaran dari pekerjaan Arthur yang sebelumnya. Malam harinya, Arthur pergi ke sebuah bar untuk menikmati harinya. Dan ia dihampiri oleh seorang wanita yang mengajaknya untuk berdansa. Lalu esok harinya Arthur membuka file pekerjaannya. Ia terkejut karena target selanjutnya adalah rekannya sendiri, yaitu Harry McKenna. Ia langsung menelpon agennya dan menanyakan ada sebuah kesalahan. Lalu ia mengadakan pertemuan dengan pimpinannya bernama Mr. Dean Sanderson. There must be a mistake. I want a meeting. Saat Mr. Dean sedang menelpon kliennya, Arthur melirik cincin yang dipakai pengawalnya. Kemudian Dean membicarakan misi 6 bulan yang lalu di Afrika Selatan, di mana saat misi tersebut 5 orang agennya terbunuh. Salah satunya yang dikenal Arthur yaitu Sebastian. Misi tersebut hanya diketahui oleh 2 orang saja, yakni Mr. Dean dan Harry McKenna. Dan menurut data, Harry McKenna telah menjual rahasia mereka. Oleh karena itu, Arthur ditugaskan untuk membereskannya dalam waktu 48 jam. You probably knew some of the men on that team. It took 6 months to set up. People knew the details here. Me? Look at recent offshore deposits. Poisoned the well. He needs to be removed 48 hours. Or we'll proceed without you. Singkat cerita, Rakarai mengadi. Arthur sempat melamun. Namun akhirnya ia memulai misinya dengan menelpon Harry untuk segera meninggalkan kantornya. Karena Arthur berdalih bahwa Dean akan mendatanginya. Di sana Harry mengikuti arahan dari Arthur untuk pergi seorang diri. Dan Arthur akan menunggunya di basement. Harry terkejut karena mobilnya sudah ada di sana dan dalam keadaan rusak. Kemudian Arthur pun muncul.
Harry baru menyadari bahwa Arthur lah yang ditugaskan untuk membunuhnya, dan seolah-olah terjadi seperti perampokan. Namun Harry rela apabila dirinya mati di tangannya Arthur. Ia pun akhirnya ditembak menggunakan pistolnya sendiri. Cape Town, right? Yeah. Please, so find my van, some couple of shots, there's a struggle. I would rather it was you, Arthur. Beberapa hari kemudian, Arthur datang ke makamnya Harry. Ia bertemu dengan anaknya Harry yang bernama Steve. Setelah berbincang, ia mengantarkan Steve pulang ke rumah almarhum ayahnya. Di sana Arthur melihat foto Harry, dan terlihat dulunya Harry adalah veteran perang yang mengabdi kepada negaranya. Arthur juga menawarkan uang kepada Steve, karena diketahui pihak bank telah mengosongkan tabungan ayahnya. Bahkan bank akan menyita rumah itu. Namun Steve menolaknya. Ia memilih untuk merampok mobil kembali sesuai dengan hobinya. Dan sebelum pulang, Steve juga bertanya kepada Arthur, orang macam apa yang tega membunuh seseorang di kursi roda? Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat Steve berada di dalam mobilnya, ia didatangi seorang pria yang bermaksud merampok mobilnya. Namun Steve yang lebih berpengalaman, ia dengan mudah melumpuhkan perampok tersebut. Hey, you need some help? Get the restaurant. Yeah. Maybe the address got me wrong. Can I have it? Hey. Saat akan menembaknya, tiba-tiba Arthur datang mencegahnya dan menyuruh perampok itu agar cepat pergi. Keesokan harinya, Steve bertemu dengan Arthur dan ia meminta untuk ikut bekerja sebagai pembunuh bayaran karena ia tahu ayahnya dulu adalah mentornya Arthur. Namun Arthur menolaknya, lalu ia pergi dan pulang ke rumahnya. Malam harinya, Arthur yang sedang melihat foto Harry, ia merasa hutang budi padanya. Akhirnya, ia menelpon Steve dan menyuruh untuk menemuinya besok pagi di sebuah pet shop. Di sana Arthur memberi pemahaman dasar di mana untuk menjadi seorang pembunuh profesional, ia harus mengetahui targetnya sedetail mungkin. Kemudian Arthur mengantar Steve pulang dengan membawa seekor anjing untuk menemaninya. Arthur juga menyuruh Steve untuk datang ke sebuah kedai kopi 1 jam setiap harinya selama 3 minggu dengan membawa anjing itu. Selama itu juga Steve diajarkan menembak, ia juga membaca buku tentang organ tubuh vital dan hal-hal yang bisa mengakibatkan kematian. Di sela waktunya, Arthur memperbaiki mobilnya yang sudah ia kerjakan selama 2 tahun. Kemudian untuk meningkatkan keterampilannya, Arthur mengajak Steve pergi menemui seorang mafia penjual senjata ilegal. Arthur seolah-olah akan membelinya. Ia juga memberi beberapa uang. Namun Arthur kemudian mencekiknya dan menggantungnya di lemari. Ia juga memutarkan video porno agar kematiannya terlihat sangat erotis. I brought the list and the money. Give me the money. Erotic asphyxiation. Saat mereka kembali ke rumah, Steve diperlihatkan cara kerja Arthur dan ia sangat kagum melihatnya. Steve pun mulai diberi misi oleh Arthur untuk membereskan orang yang ada di kedai kopi. Ia adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Arthur juga memperoleh data bahwa pria tersebut adalah Kay. Steve diperintahkan untuk membunuhnya dengan menggunakan sebuah racun yang akan membuat jantungnya berhenti berdetak selama 3 menit. Arthur menyuruhnya untuk bekerja dan melakukannya di sebuah bar dengan rapi. Namun sepertinya Steve mengabaikan rencananya hingga pria tersebut mengajak Steve ke rumahnya. Sebelumnya Arthur sudah mengingatkannya jangan menggunakan fisik untuk membunuhnya, karena postur tubuhnya sangat jauh dengan Steve. Sesampai di rumahnya, Steve hampir saja diwik-wik. Kemudian terjadilah pertarungan. Di sana Steve sempat terpojok, namun akhirnya Steve berhasil membunuhnya. Shaking like a leaf. Slow down, cowboy. Setelah itu, Steve pulang ke rumah dan diberi kotak P3K oleh Arthur.
Dan Arthur mengatakan ia sudah mengingatkan untuk bekerja dengan rapi. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah bar. Di sana Arthur meninggalkan Steve dan pergi bersama wanita penghiburnya. Begitu pula dengan Steve, ia juga mendapatkan seorang wanita di sana. Keesokan harinya Arthur pergi untuk mengambil sebuah paket, yang ternyata paket tersebut berisi segepok uang. Kemudian ia menerima telepon dari Dean karena pekerjaannya dilakukan orang lain. Dean juga memberi pekerjaan baru yang harus diprioritaskan karena waktunya sangat singkat. Kali ini targetnya bernama Andre Vaughn. Ia adalah seorang yang mengaku nabi baru. Mereka akan melakukannya dengan suntikan adrenalin yang dikombinasikan dengan suntikan epinefrin dari dokternya, yang bisa mengakibatkan jantungnya berhenti dalam beberapa menit. Dan diketahui juga Andre sangat menyukai wanita muda. Saat di Chicago, Arthur dan Steve memulai misinya dengan memasang beberapa kamera penyadap di setiap sisi rumahnya. Kemudian saat waktunya tiba, mereka menyelinap masuk melalui atap gedung tersebut dan berhasil masuk ke lorong ruangannya. Mereka memantau Andrew beserta para pengawalnya. Saat Andrew akan disuntik oleh sang dokter, Arthur berpikir bahwa cairan adrenalin tak akan berfungsi karena sang dokter menyuntiknya menggunakan cairan ketamin. Saat Andrew tertidur dan tak ada pengawalnya di sana, Arthur dan Steve bergegas membunuhnya dengan cara memasukkan kabel ke dalam mulutnya yang membuat Andrew tak bisa bernafas. Lalu dokter pun kembali untuk memeriksa keadaannya dan ternyata Andre sudah meninggal. Dokter pun memanggil seseorang bernama Ralph dan mereka merasa kebingungan. Lalu saat Steve dan Arthur bersembunyi, Steve tak sengaja menjatuhkan sebuah baut yang membuat anak buah Andre curiga. Akhirnya ia menyuruh salah satu pengawal untuk memeriksa di balik dinding. Saat itu Steve telah siap untuk menembak dan ketika pengawal pribadi Andre hendak membuka kaca, Steve langsung menembak di balik kaca tersebut, dan keributan pun terjadi. Setelah melumpuhkan semua anak buah Andre, mereka kembali bersama dan menyamar untuk keluar dari tempat itu. Akhirnya misi pun berhasil. Arthur langsung menyuruh Steve untuk terbang ke suatu kota, yang dimana di sana mereka akan kembali bertemu. Scene berpindah kepada Arthur yang pada saat itu sedang menunggu pesawat. Saat sedang menunggu jam terbangnya, Arthur tiba-tiba melihat seorang yang sangat ia kenali, yaitu Sebastian. Salah satu dari 5 agen Dean yang seharusnya telah mati. Karena penasaran, akhirnya ia mengikuti kemana Sebastian pergi. Yang ternyata Sebastian pergi menuju bus. Di sana Arthur pun ikut masuk ke dalam bus dan bertanya berapa lama lagi jadwal penerbangan Sebastian. Sebastian menjawab 15 menit lagi. Kemudian Arthur meminta waktu sejenak padanya dan meminta pada Sebastian untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi di Capton. Sebastian menjawab jika saat itu Dean berani membayarnya lebih, asalkan ia berhasil membunuh rekan agennya. Yang dimana kesimpulannya kasus tersebut bukanlah dibocorkan oleh Harry, melainkan oleh Dean yang licik. Saat Arthur sedang melamun, Sebastian tiba-tiba mengeluarkan pisau yang menandakan jika pertarungan telah dimulai. Sebastian bukanlah lawan yang berat bagi Arthur. Ia dengan mudahnya dikalahkan meskipun ia menggunakan pisau. Karena tak ingin terlihat mencurigakan dengan membunuhnya di dalam bus, akhirnya Arthur melempar Sebastian keluar dari bus. Dan tak lama sebuah mobil menabraknya hingga tewas. Arthur pun memutuskan kembali ke pelabuhan, namun di tempat itu terlihat sangat aneh. Dan tak lama kemudian datanglah anak buah Dean yang ditugaskan untuk membunuh Arthur, karena dia sudah mengetahui kebenarannya. Arthur yang sedang bersembunyi di dalam air langsung membunuhnya dengan cepat.
Setelah itu dia langsung menuju ke rumahnya. Sembari ke sana dia mencoba menghubungi Steve yang ada di rumah. Yang ternyata Steve juga sudah ditodong menggunakan pistol oleh anak buahnya Dean. Dia pun memberitahunya kalau ada satu pistol yang tersimpan di selipan sofa yang sedang diduduki. Tepat setelah itu Steve langsung membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Sesampainya di sana, Arthur menyuruh Steve untuk memasukkan senjata terbaiknya ke dalam perahu. Saat Steve sedang menyiapkannya, ia melihat senjata khas milik ayahnya. Dan di sini Steve mulai curiga bahwa Arthur lah yang membunuh ayahnya. Tak lama setelah itu, mereka langsung berangkat menuju ke rumah salah satu anak buahnya, Dean, yang diketahui bernama Vince. Setibanya di sana, Steve langsung menembak kakinya Vince sampai dia pincang, lalu menyandra anak dan istrinya. Hello, Finch. Kemudian Arthur memaksanya untuk mengatakan lokasi di mana Dean berada. Jika tidak, dia mengancam akan memotong tangan putrinya. Karena tidak kunjung mengatakannya, dengan teganya Arthur langsung melakukannya. Ternyata Arthur sudah menipunya. Dia menggunakan sebuah daging untuk menggantikan tangan tersebut. Dan pada akhirnya Vince memberitahu lokasi di mana Dean berada. Adegan berpindah kepada Dean seorang. Terlihat Dean ditelepon oleh seseorang dan orang itu adalah Arthur yang sudah sampai di gedung tepat di mana dia berada. Mengetahui hal itu, Dean langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk membawanya keluar dengan aman. Setelah itu, Arthur dan juga Steve langsung memulai rencana mereka. Terlihat mereka mencuri sebuah mobil dan membajak sebuah bus. Bersamaan dengan itu, Dean beserta anak buahnya sudah keluar dari gedung tersebut. Tiba saatnya, Arthur langsung menabrak salah satu mobil anak buahnya yang berada di barisan belakang. Lalu dia langsung membunuh para anak buahnya yang ada di belakang. Sementara itu, Steve melumpuhkan satu mobil anak buahnya yang ada di depan dengan menggunakan bus yang ia bajak. Kemudian Arthur mengangkat mobil yang ditumpangi Dean menggunakan truk pengangkut sampah, lalu menjatuhkannya dengan posisi terbalik. Setelah itu, mereka berdua langsung membunuhnya dengan cara menghujani banyak peluru. Fuck you. Setelah menuntaskan misinya, mereka pulang menuju ke rumah. Setelah semua yang terjadi, Arthur berencana untuk memulai kehidupan yang baru, tentunya dengan identitas baru dan pekerjaan yang baru pula. Namun berbeda dengan Steve, ia tetap akan menjalani profesi tersebut. Ketika dia mengambil botol minum di kursi belakang, Arthur melihat pistolnya Harry berada di saku jaketnya. Dan beranggapan Steve sudah mengetahui kebenarannya, bahwa dia adalah orang yang sudah membunuh ayahnya. Kemudian mereka mampir di pom bensin, dan disinilah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ketika Steve akan mengisi bensinnya, dia malah menumpahkan semua bensinnya ke bawah mobil, lalu dia menjauh. Sampai tiba saatnya, dia langsung menembak genangan bensin tersebut, yang menyebabkan mobil yang sedang ditumpangi Arthur meledak seketika. Singkat cerita, Steve sedang berada di rumah. Terlihat dia menyetel musik dengan menggunakan alat pemutar musik miliknya Arthur. Lalu dia pergi ke garasi dan ia mengambil mobil yang selama itu Arthur diamkan. Namun baru saja keluar dari rumahnya, Steve menemukan sebuah surat. Isi surat tersebut adalah apabila Steve membaca surat tersebut maka ia akan mati. Lalu Steve tertawa. Dan tak lama mobil tersebut meledak seketika. Bersamaan dengan itu, pemutar musik di rumah mengeluarkan semburan api dan mengakibatkan rumah tersebut pun langsung meledak.
Kemudian kita dibawa kembali ke pom bensin. Terlihat pada kamera CCTV, Arthur sempat meloloskan diri sebelum mobil yang ia tumpangi meledak seketika. Dan kini Arthur masih hidup. Lalu Steve telah tewas menyusul ayahnya. Dan film pun berakhir. Buat teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kritik atau saran yang membangun, silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman yang lagi cari nyonya, sampai jumpa di video selanjutnya.